Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi anak-anak sekalian, anak kelas 7 yang Bapak sayangi. Apa kabar? Semuanya sehat? Bapak berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, sehingga kita dilindungi, kita selalu disehatkan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, ketemu lagi dengan Pak Subadi. Guru akan mengajak belajar bersama, yaitu belajar matematika yang mengasihkan dan matematika yang menyenangkan. Bagaimana? Sudah siap belajar? Nah, ingat anak-anak sekalian, sebelum kita belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai? Alhamdulillah, kita materi yang baru kita adalah tentang KPK dan FPB atau FPB dan KPK. Tentunya waktu SD sudah pernah belajar ya tentang itu. Ya, tidak asing lagi tentang FPB dan KPK. Nah, dalam pembelajaran FPB dan KPK ini kita akan belajar tentang satu, faktor bilangan bulat, yang kedua kelipatan bilangan bulat, yang ketiga bilangan prima, yang keempat faktor prima dan faktorisasi prima, yang kelima faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan terakhir adalah yang keenam kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nanti setelah itu ada contoh soal sedikit yang kamu perlu kerjakan. Oke, baik, siap, kita mulai. Yang pertama, faktor bilangan bulat. Nah, faktor bilangan bulat itu dimaksud adalah faktor itu sendiri apa gitu. Faktor itu sendiri apa? Nah, ini sebagai contoh misalnya ada perkalian 12, bilangan 12. Apa artinya 12? 12 itu artinya 1 kali 12. 12 itu artinya 2 kali 6. 12 itu artinya 3 kali 4. Nah, berarti 12 itu habis dibagi atau bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya, habis dibagi itu. Apa maksudnya habis bagi? Yaitu 12 bagi 1 ya 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 bagi 3 sama dengan 4. 12 bagi 12 sama dengan 1. Nah, jadi apa maksudnya faktor di sini? Faktor di sini adalah bilangan yang habis membagi, ya, bilangan yang habis membagi satu bilangan, atau bahasa yang lebih sederhana adalah faktor bilangan adalah pembagi bilangan. Ya, faktor bilangan itu pembagi bilangan atau bilangan pembagi. Ya, bilangan pembagi. Nah, dari perkalian bilangan 12 di atas diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Itu yang dimaksud dengan faktor dari 12 adalah itu. Oke, paham? Oke, lanjut yang kedua, kelipatan bilangan bulat. Setelah faktor kita masuk kepada kelipatan. Apa yang dimaksud kelipatan? Ini sebagai contoh misalnya 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Dan ini seterusnya 1 sampai 7, kemudian dikalikan semua dikalikan 3. Nah, ini akan hasilnya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Apa yang dimaksud di sini? Nah, itulah yang dimaksud kelipatan. Kelipatan dari berapa? Dari 3, ya. Bilangan berapa yang pengalinya tadi? Pengalinya adalah bilangan 3. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, semua dikalikan 3. Nah, hasil dari perkalian itu adalah kelipatan, ya. Hasil perkalian adalah kelipatan. Oke, paham? Nah, dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kalau dikalikan lagi dan seterusnya sampai ya tak terhingga gitu. Tapi tetap terus tambah 3 tambah 3 tambah 3 terus hasilnya. Nah, maka dari itu
angka-angka tersebut 3, 6, 9, 12 dan seterusnya itu adalah merupakan kelipatan bilangan bulat, ya. Kelipatan bilangan bulat. Kelipatan berapa? Kelipatan 3. Oke. Cukup sederhana kan? Nah, apa maksudnya? Ya, maksudnya habis dibagi 3 gitu. Paham? Lanjut yang ketiga, bilangan prima. Nah, ada bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat. Jadi perhatikan bentuk perkalian berikut. 2 sama dengan 1 kali 2. 3 sama dengan 1 kali 3. 5 sama dengan 1 kali 5. 7 1 kali 7. 11 1 kali 11. 13 sama dengan 1 kali 13. Nah, bilangan yang disebutkan oleh Pak Guru ini nggak punya pembagi kecuali hanya 2 angka itu. Angka berapa? Angka kalau 2 berarti angka 1 dan 2. 3 ya 1 dan 3. 5 ya 1 dan 5. 7 ya 1 dan 7. Dan seterusnya. Nanti cari sendiri. Ya, di situ lanjutannya banyak sekali. Ya, ini saya batasin sampai 13. Berarti 1 dan 13 itu namanya apa? Itu namanya bilangan prima. Berarti apa maksudnya bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Atau bilangan prima itu adalah bilangan yang nggak bisa dibagi bilangan berapapun kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Itu boleh kata seperti itu ya. Nah, dengan demikian 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 merupakan bilangan prima. Oke, paham? Insya Allah paham. Ayo jangan meleng tuh ya. Ya, duduk yang manis ya. Cukup mendengarkan suara Pak Subadi ya, dan melihat videonya. Insya Allah apa yang setelah Pak Guru jelasin, apa yang Pak Guru terangkan ini, kalian langsung cerdas, langsung paham, langsung ngerti ya, tidak bertele-tele ya. Nanti kalau ada contoh soal, kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar dan tepat, sehingga nilai kalian akan dapat nilai yang terbaik. Berapa nilai terbaik? Yaitu 100. Oke, siap dapat 100? Oke, siap, bagus. Baik, berikutnya nomor 4, yang keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Emang nggak sama Pak itu faktor prima dan faktor prima? Ya, enggak, berbeda. Mari kita lihat. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12. Itu enggak ada 5-nya ya. Ya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3 ya, 2 dan 3 itu ya. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3, itu faktor prima. Nah, faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Ya, dulu pernah belajar di SD ya, dengan menggunakan pohon faktor. Misalnya di bawah ini dari pohon faktor itu samping boleh faktor prima dari 12 adalah 12 bagi 2 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti pembagi daripada 12 tadi 2, 2, 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, berdasarkan faktor-faktor di atas, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan prima, yaitu 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kesimpulannya apa? Perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Jadi kalau gitu faktorisasi primanya adalah apa? 2 pangkat 2 kali 3. Faktor primanya 2 dan 3 ya, beda ya. Saya ulang, faktor primanya adalah 2 dan 3. Hanya sebutin aja. Kalau yang sama cukup sebutkan 1. Ya, 2 dan 3 itu faktor primanya. Kalau faktorisasi prima itu 2-nya pangkat berapa? 2 pangkat 2 kali 3. Nah, jadi beda kan? Beda ya. Kalau faktor prima itu hanya angka bilangan bulat, 2 bilangan bulat atau dan seterusnya. Kalau yang bilang faktorisasi prima adalah perpangkatan dikalikan
dengan pangkatan atau pangkatan dengan bulat. Gimana, paham? Ya, nanti kalau nggak paham diulang lagi, di setel lagi videonya. Makanya aku berikan video pembelajaran ini supaya kalian bisa mengulang, baca lagi, dibuka lagi, diklik lagi ya. Oke, berikutnya yang kelima. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ya, FPB. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, bagaimana memahaminya? Ya, silakan perhatikan. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Datapan tadi sudah dijelasin faktor 12 gitu dan sebagainya. Nah, sekarang faktor 6. Faktor 6 itu berarti bilangan berapa yang bisa untuk membagi 6? Ya udah. 6 bagi 1 bisa? Bisa. Bagi 2 bisa? Bisa. Bagi 3 bisa? Bisa. 4 nggak bisa. 5 nggak bisa. 6 bisa. Gitu ya faktor ya itu ya. Nah, berikutnya faktor dari 6 9 adalah 1, 3, 9. Loh Pak, kok nggak bisa yang lain? Cuma 3? Ya iya, coba aja. Emang bisa bagi 2? Nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 nggak bisa. Ya udah. 1 bisa, 3 bisa, 9 bisa. Nah, faktor yang sama atau di dalam bahasa ininya FPB-nya adalah faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Ya kan? Di 6 ada 1, 9 juga ada 1. 6 ada 3, 9 juga ada 3. Udah, yang sama cuma 2 angka itu. Ya. Bilangan terbesar di antara 1 dan 3 adalah 3. Karena di sini adalah terbesar, faktor persekutuan terbesar yang berarti kita ambil yang paling besar yang persekutuannya. 1 dan 3 yang besaran mana? Ya besaran 3. Makanya FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Bacanya adalah bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Oke. Nah, kesimpulannya adalah APB dan dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Oke, paham? Insya Allah paham. Ya, berikutnya adalah yang keenam, yang terakhir, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK namanya. Ya, KPK. Nah, kelipatan dari 6. Nah, kalau kelipatan beda. Ya, kelipatan kayak tadi, kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sekarang kalau kelipatan 6, ya 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30 tambah 6, 36 tambah 6, 42 tambah 6, 48 tambah 6, 54 tambah 6, 60 tambah 6, 66 tambah 6, 72 dan seterusnya. Itu kelipatan 6. Kelipatan dari 9, 9 tambah 9, 18 tambah 0 dan seterusnya sampai 81. Nah, kelipatan yang sama dari atau kelipatan persekutuan, kalau tadi faktor persekutuan, sekarang kelipatan persekutuan dari 9 dari 6 dan 9 adalah, coba dilihat yang sama. Dari pertama berapa? 18, oke? Ada? Terus berapa lagi? 36 ada, 36 ada, terus 72 ada, 72 dan seterusnya ada, masih ada lagi, tetapi tertulis di situ. Yang jelas kalian sudah paham bahwa kelipatan persekutuan yang ada di situ adalah 18, 36, 72 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada kelipatan persekutuan terkecil, nah, KPK itu kecil, K-nya itu kecil atau terkecil. Berarti kita cari yang terkecil berapa? Nah, ternyata di situ ada angka atau bilangan 18. Jadi bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Ya. Dari contoh di atas diperoleh KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Artinya bilangan 18 merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Nah, kesimpulannya KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan-bilangan tersebut.
Oke. Nah, berikutnya ada contoh soal. Ya, siapkan buku tulisnya. Ya, siapkan buku tulisnya. Atau boleh dikerjakan di Google Classroom, nanti setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom ya. Yang pertama adalah tentukan FPP dan KPK dari bilangan-bilangan berikut 50, A 50, 80 dan 120, B 200, 550 dan 800. Yang kedua, Ari dan Dewi berjalan dari tempat A ke tempat B yang berjarak 100 meter. Panjang langkah Ari 60 cm dan panjang langkah Dewi 50 cm. Mereka mulai melangkah bersamaan dengan kecepatan sama. Berapa meter sisa jarak yang harus mereka tempuh saat langkah mereka bertemu di satu tempat untuk terakhir kalinya? Oke, kalian harus bisa, kalian harus nalarnya bisa, logikanya harus jalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kamu pikirkan, oh A sama B itu jaraknya sama, tapi masalahnya Ari langkahnya lebih panjang daripada Dewi kan gitu. Nah, silakan diperhitungkan. Oke, yang penting kalian bisa mengerjakan dengan menggunakan cara. Oke, baik, itu saya yang bisa Pak Gus sampaikan. Ditunggu hasil yang kalian peroleh ya, jawaban yang kalian peroleh di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.